Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang, yaitu Sukriana, Nur Adelia, Fitriana, Nilasari, Rida Nurnabila, dan Tri Ananda. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai perancangan pembelajaran berdiferensiasi. Pada rancangan pembelajaran berdiferensiasi ini akan dibahas 6 topik, yakni pengertian pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasi produk, tujuan diferensiasi produk, cara diferensiasi produk, langkah diferensiasi produk, dan contoh kasusnya. Langsung saja saya akan menjelaskan topik pertama, yaitu pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson 2001 merupakan suatu proses pembelajaran yang memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada peserta didik agar peserta didik dapat belajar dan memperoleh pemahaman sesuai dengan minat, gaya belajar, ataupun kesiapan belajar peserta didik. Topik kedua yaitu diferensiasi produk. Diferensiasi produk membuat adaptasi penugasan produk peserta didik yang dapat ditinjau dari kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Yang artinya, penugasan berupa produk antar peserta didik satu dengan lainnya tentunya berbeda untuk lebih memaksimalkan ketercapaian kompetensi peserta didik. Selanjutnya topik 3, yaitu tujuan diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi produk bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan mempertimbangkan perbedaan individu. Pembelajaran ini mengakui bahwa satu ukuran tidak cocok untuk semua dalam pendidikan. Kemudian, pembelajaran ini berupaya untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih efektif, relevan, dan memuaskan bagi setiap peserta didik. Topik keempat yaitu cara diferensiasi produk. Cara mendiferensiasikan produk dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik terlebih dahulu sebelum memberikan penugasan berupa produk. Hal ini membantu peserta didik baik secara individu maupun berkelompok dalam mengingat, menerapkan konsep atau pemahaman dari yang telah dipelajari dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, produk yang dihasilkan sangat penting untuk melihat pemahaman peserta didik. Selanjutnya, topik kelima. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan diferensiasi produk, yaitu yang pertama, pembentukan kelompok belajar sesuai gaya belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, produk yang dihasilkan setiap kelompok belajar berbeda sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian yang ketiga, produk yang dihasilkan dikaitkan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Topik pembahasan yang terakhir yaitu contoh kasus. Setelah melakukan asesmen diagnostik atau asesmen awal di SMP Negeri 13 Makassar, kelas 7A terdapat 36 peserta didik di kelas tersebut. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, tepatnya pada materi teks tanggapan buku fiksi, peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok gaya belajar, yaitu kelompok belajar peserta didik yang menyukai audiotori, ditugaskan untuk membuat rekaman suara atau podcast tentang hasil diskusi materi. Kemudian kelompok kedua, terdapat peserta didik yang menyukai visual. Mereka ditugaskan untuk membuat gambar atau poster tentang hasil diskusi materi. Kemudian kelompok terakhir, yaitu kelompok peserta didik yang menyukai kinestetik. Mereka ditugaskan untuk membuat video tentang hasil diskusi materi.
Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengempu mata kuliah yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah bekerja sama dan berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas ini. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.